Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 20112592. Saya dari kelompok 1 dan pada hari ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Hakikat Filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau, di mana pada masa zaman Yunani kuno. Pada masa itu semua ilmu dinamakan filsafat. Usia filsafat dalam sejarah ilmu pengetahuan sudah cukup panjang. Filsafat lebih tua usianya dari semua ilmu. Pendahuluan, kata filsafat itu secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, dari asal kata pilihan yang artinya mencintai, dan philos cinta, dan sophia kebenaran atau kebijaksanaan, wisdom kearifan atau hikmat, yang melahirkan kata Inggris yaitu philosophy atau kata Arab falsafah, biasanya diterjemahkan dengan cinta kebijaksanaan. Jadi, kata majemuk philosophia berarti daya upaya pemikiran dan renungan manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki atau sejati dalam arti kebijaksanaan atau hikmat. Dari istilah tersebut, jelaslah bahwa orang yang berfilsafat ialah orang yang mencari kebenaran atau mencintai kebenaran, dan bukan orang yang merasa memiliki kebenaran. Apabila kita kaji secara mendasar, ternyata bahwa kebenaran filsafat itu meski hakiki, bersifat nisbi, karena semua kebenaran filsafat itu berasal dari manusia dan kenyataannya. Harold Hatitus dalam bukunya Living Essays in Philosophy mengemukakan beberapa pengertian filsafat, yaitu diantaranya a philosophy is an attitude toward life in universe. Filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Lanjut ke pembahasan. A. Filsafat sebagai proses dan produk, atau kata Arab falsafah, biasanya diterjemahkan dengan cinta kebijaksanaan. Jadi, kata majemuk philosophia berarti daya upaya pemikiran dan renungan manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki atau sejati dalam arti kebijaksanaan atau hikmat. Dari istilah tersebut, jelaslah bahwa orang yang berfilsafat ialah orang yang mencari kebenaran atau mencintai kebenaran, dan bukan orang yang merasa memiliki kebenaran. Apabila kita kaji secara mendasar, ternyata bahwa kebenaran filsafat itu meski hakiki, bersifat nisbi, karena semua kebenaran filsafat itu berasal dari manusia dan kenyataannya. Harold Hatitus dalam bukunya Living Essays in Philosophy mengemukakan beberapa pengertian filsafat, yaitu diantaranya a philosophy is an attitude toward life in universe. Filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Lanjut ke pembahasan. A. Filsafat sebagai proses dan produk. Filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta, maknanya dan nilainya. Apabila tujuan ilmu adalah kontrol dan tujuan seni adalah kreativitas kesempurnaan, maka tujuan filsafat ialah pengertian dan kebijaksanaan. Dr. Umar Ahusen mengatakan ilmu memberi kita pengetahuan dan filsafat memberi kita hikmah. Langsung ke 1. Filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai proses yang merupakan aktivis penelitian yang dilakukan berdasarkan pemikiran secara matang dan diarahkan pada pencapaian tujuan, yaitu a. mencari kebenaran, b. dapat dipergunakan untuk menjelaskan. 2. Filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai produk adalah pengetahuan ilmiah yang kebenarannya dapat diuji secara ilmiah yang mencakup a. jenis-jenis sasaran, b. bentuk-bentuk penyataan, b. objek filsafat. Semua disiplin ilmu memiliki objek yang dijadikan sasaran. Objek sosiologi adalah masyarakat, objek psikologi adalah jiwa, objek teologi adalah Tuhan, objek astronomi adalah bintang. Demikian juga dengan filsafat. Sekalipun filsafat bukan ilmu, tetapi banyak moyang ilmu tetap saja memiliki objek yang akan dikaji. 1. Objek material. Objek material dalam filsafat adalah segala yang ada dalam filsafat yang nampak dan tidak nampak. Objek yang nampak masuk pada dunia empiris, sementara objek yang tidak nampak masuk ke dalam metafisika. 2. Objek formal.
Objek formal yang dimaksud adalah sudut pandang secara menyeluruh. Objek formal dapat dikatakan metode atau cara yang digunakan untuk suatu kesimpulan, misalnya dengan cara deduktif atau induktif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta, maknanya dan nilainya. Yang kedua, filsafat sebagai proses dan produk. Dan yang terakhir, ketiga, objek filsafat yang bersifat material adalah segala yang ada. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.